Kita lanjutkan perbincangan kita, saya ke Ibu Siti Nadia. Ibu Nadia, ini kemarin Pak Luhut sempat mengatakan bahwa orang yang boleh beraktivitas di publik adalah orang yang sudah 2 kali vaksin. Ini apakah memang artinya orang yang sudah 2 kali vaksin ini aman dari Omikron, Bu Nadia? Ya, kalau kita berbicara resiko penularan itu sama saja ya, dan kita lihat memang mengapa kemudian WHO melihat bahwa varian Omikron ini dianggap suatu varian yang cukup harus mendapat perhatian kita, dan dalam 2 hari WHO menyatakan itu sebagai varian of concern sejak dilaporkan dikarenakan mutasi yang luar biasa terjadi pada berbagai protein dan asam aminonya, dan dia menggabungkan mutasi-mutasi yang dari varian alpha, delta, gamma, dan kita bisa bayangkan kan waktu kita menghadapi varian delta. Nah, artinya kalau kita lihat saat ini walaupun banyak orang yang sebenarnya sudah divaksin, tapi tetap bisa terkena Omikron, artinya positif atau tidak bergejala sebenarnya karena proteksi vaksin tersebut. Ingat bahwa salah satu yang diduga dari varian Omikron selain dia cepat menular, dia bisa mengelabui sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, orang yang sudah divaksin pun masih sangat mungkin untuk tertular virus Omikron. Tapi kita bisa lihat bahwa dengan adanya vaksin, artinya memproteksi orang tersebut sehingga dia sakit positif tapi cenderung tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan. Kalau kita tanya-tanya rata-rata hanya batuk pilek 2-3 hari. Baik, kalau sudah 2 kali vaksin itu Bu Nadia, apakah memang efikasi vaksinnya akan hilang atau turun? Ya, 2 kali vaksin itu artinya perlindungan yang ditimbulkan dari vaksinasi itu akan mencapai nilai optimal. Tapi secara alamiah itu dikatakan bahwa vaksin itu akan menurun efikasinya. Tapi kembali lagi, walaupun turun masih memberikan proteksi karena ada 2 sistem ya, sistem seluler dan sistem humoral yang bekerja. Nah, tentunya karena kita melihat Omikron tadi, artinya yang sudah divaksin 2 kali saja masih bisa sakit. Untuk menambahkan proteksi, kita berikan booster. Berapa persen turunnya Bu Nadia? Kalau penurunannya itu, kalau kita lihat pada Pfizer, Moderna, ataupun AstraZeneca, itu berkisar antara 10-15%. Tapi masih di bawah, masih di atas daripada cut-off point-nya WHO yang 50%. Kan WHO menyarankan hanya 50% sudah cukup untuk menjadi pelindung. Baik, saya ke Pak Miko. Pak Miko, kasus COVID-19 di tanah air maupun di dunia ini kan kita tidak tahu begitu sampai kapan ya, Pak Miko ya. Apakah memang ada cukup bukti dan juga teori gitu yang mendukung terkait dengan melemahnya virus ini? Begitu melihat fakta hingga saat ini, virus ini tidak selalu berevolusi menjadi kurang ganas dari waktu ke waktu seperti influenza, campak, bahkan HIV ini masih ada, Pak Miko. Ya, kalau lihat RNA virus COVID itu sangat panjang. Jadi virus ini gampang bermutasi. Jadi menurut saya akhir dari perjalanan pandemi COVID ini sulit ditentukan. Dulu kemarin WHO sebelum ada Omikron mengatakan bahwa pandemi ini akan berakhir tahun 2022. Dan sekarang WHO mencabut lagi pernyataannya bahwa kemudian pandemi ini sulit ditentukan kapan berakhirnya. Karena RNA virusnya panjang sekali dan virus ini gampang bermutasi begitu. Jadi kalau gampang bermutasi, meskipun sulit, paling tidak secara alamiah ya kita akan terbentuk imunitas yang terus-menerus. Kalau tadi kita sudah terserang Delta, kita akan punya imunitas, kemudian terserang Omikron, kita akan punya imunitas, paling tidak severity-nya akan berkurang. Jadi kalau kemarin kita diserang Delta, kematiannya banyak, yang dirawat juga banyak. Sekarang kita diserang Omikron, kematiannya akan berkurang, kemudian yang di rumah sakit juga akan berkurang. Saya duga kalau yang kemarin, yang berat itu 20% dari yang sakit, yang bergejala, ya, jadi yang bergejala itu 50%, yang tidak bergejala itu 50%. Nah, kalau sekarang sama, karena virusnya sama, dari yang bergejala mungkin yang akan sedang dan berat adalah 5-10%. Jadi karena kita sudah mendapat imunisasi dan sudah terinfeksi secara alami oleh Delta, begitu Mas.
Baik, kalau menurut Pak Miko, apakah PPKM ini harus diberlakukan kembali, Pak Miko? Melihat kalau kita lihat kondisi Omikron ini kan penularannya memang cepat, tapi tingkat kondisi ganasnya mungkin tidak begitu parah, begitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi menurut saya PPKM harus dilakukan, tapi ada perubahan karena kecepatan penularan COVID itu luar biasa. Jangan dibiarkan COVID itu akan menyerang orang yang berisiko. Orang yang berisiko adalah anak usia 6 tahun ke bawah yang tidak pernah mendapat imunisasi, kemudian lansia, apalagi kalau dia belum mendapat imunisasi, kemudian orang yang punya komorbid, apalagi dia belum mendapat imunisasi, dan orang yang belum mendapat imunisasi, siapapun. Karena dia kalau terkena akan kemungkinan berat, seperti COVID aslinya, walaupun itu varian Omikron. Jadi varian Omikron dikatakan ringan karena sekarang di Indonesia sudah banyak orang yang terinfeksi secara alamiah dan juga divaksinasi, begitu Mas. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tetap di sini dulu, Bu Nadia dan juga Pak Miko. Kami akan kembali.